Terima kasih, kami dari kelompok 7 akan memaparkan hasil diskusi kami. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kecerdasan emosi dan ciri-ciri kecerdasan emosi. Yang pertama, pengertian kecerdasan emosi. Emosi adalah setiap kegiatan atau pengelolaan pikiran, perasaan, dan nafsu, baik bersifat positif ataupun negatif. Pengertian emosi menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Daniel Goleman, kecerdasan emosi adalah kemampuan untuk memotivasi diri dan bertahan menghadapi frustasi. Yang kedua, menurut Agus Effendi, emosi adalah jenis kecerdasan yang fokusnya memahami, mengenali, merasakan, mengelola, dan memimpin perasaan diri sendiri. Yang ketiga, menurut Dr. Hamsam B. Uno, MPD, kecerdasan emosi adalah kemampuan mengenali perasaan kita sendiri dan perasaan orang lain. Yang keempat, menurut Howard Gardner, berdasarkan emosi, kecerdasan emosi terdiri dari dua kecakapan, yaitu interpersonal dan inteligensi. Yang kelima, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kecerdasan emosi merupakan luapan perasaan yang berkembang. Yang kedua, ciri-ciri kecerdasan emosi. Yang pertama, kendali diri. Kendali diri adalah pengendalian tindakan emosi yang berlebihan. Yang kedua, empati. Menurut Goleman, empati adalah memahami perasaan dan masalah orang lain. Yang ketiga, pengaturan. Menangani emosi kita sehingga berdampak positif terhadap pelaksanaan tugas. Yang keempat, motivasi. Motivasi adalah menggunakan hasrat kita yang paling dalam untuk menerangkan dan menuntun kita menuju sasaran. Yang kelima, keterampilan sosial. Keterampilan sosial adalah menangani emosi kita dengan baik ketika kita berhubungan dengan orang lain. Saya Hilda Klanda Lestari akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kecerdasan emosi dan juga pengelompokan emosi. Yang pertama, faktor-faktor yang mempengaruhi kecerdasan emosi. Faktor ini terdiri dari dua, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang mempengaruhi kecerdasan emosi seseorang yang berasal dari dalam dirinya sendiri. Faktor ini dibagi menjadi dua, yang pertama hereditas dan juga agama. Sedangkan faktor eksternal merupakan faktor yang mempengaruhi kecerdasan emosi seseorang individu yang berasal dari luar dirinya. Faktor ini terdiri atas tiga, yang pertama yakni lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Yang kedua, pengelompokan emosi. Pengelompokan emosi ini dibagi menjadi dua, yakni emosi sensoris dan juga emosi psikis atau kejiwaan. Emosi sensoris merupakan emosi yang berasal dari rangsangan luar pada tubuh, misalnya rasa dingin, panas, asin, asam, ataupun manis. Yang kedua, emosi psikis. Emosi psikis ini merupakan emosi yang timbul akibat adanya perilaku kejiwaan, yang mana perilaku kejiwaan itu menyebabkan adanya alasan-alasan kejiwaan. Emosi psikis ini terdiri atas 5. Yang pertama, emosi intelektual. Emosi intelektual ini menyangkut tentang ruang lingkup kebenaran. Misalnya, adanya kegembiraan saat kita mendapatkan atau mengetahui suatu kebenaran. Yang kedua, emosi atau perasaan sosial. Perasaan sosial ini menyangkut tentang bagaimana hubungan seorang individu dengan orang lain, baik itu dalam bentuk kelompok maupun perorangan. Contoh emosi sosial ini yakni perasaan solidaritas, kerjasama, gotong royong, maupun toleransi. Yang ketiga, perasaan susila. Perasaan susila ini berkaitan dengan perasaan baik buruk atau etika, atau bisa kita sebut juga moral. Misalnya rasa tanggung jawab terhadap satu tugas dan juga rasa bersalah apabila kita melanggar suatu aturan. Yang ketiga, perasaan keindahan atau estetis. Perasaan keindahan ini bisa kita dapatkan dari sesuatu yang indah, misal, atau sesuatu yang menimbulkan keindahan, misalnya dari suatu benda ataupun dari kerohanian. Yang
perasaan ketuhanan. Dan perasaan ketuhanan ini merupakan perasaan di mana kita sebagai umat, kita mengenal lebih dekat atau kita lebih mengenal tentang Tuhan kita. Baik, saya lanjut menjelaskan mengenai dimensi kecerdasan emosi dan fungsi kecerdasan emosi. Nah, yang pertama yaitu dimensi kecerdasan emosi. Goleman mendefinisikan kecerdasan emosi dalam 4 dimensi, yaitu yang pertama self-awareness atau kesadaran diri, yang adalah kemampuan manusia untuk secara akurat memahami diri sendiri dan tetap sadar terhadap emosi ketika emosi itu muncul. Yang kedua yaitu social awareness atau kesadaran sosial, yang adalah kemampuan manusia untuk secara tepat menangkap emosi orang lain dan mengerti akan emosi orang lain. Yang ketiga yaitu self-management atau manajemen diri, yang adalah kemampuan untuk menggunakan kesadaran emosi manusia baik dalam mengelola dan mengontrol emosi. Yang keempat yaitu relationship management atau manajemen hubungan, yang adalah kemampuan manusia untuk mengelola interaksi, komunikasi dengan orang lain. Yang kedua yaitu fungsi kecerdasan emosi. Nah, kecerdasan emosi memiliki fungsi bagi manusia. Masing-masing fungsi emosi ini berperan penting dalam kehidupan manusia. Nah, ada beberapa fungsi kecerdasan emosi bagi manusia. Itu yang pertama, menimbulkan respon otomatis sebagai persiapan menghadapi krisis. Misalnya ketika seseorang menemui seekor ular. Nah, respon otomatis yang ditimbulkan adalah berupa rasa takut, gelisah, dan menghindar dari ular tersebut. Yang kedua, yaitu menyesuaikan diri dengan kondisi khusus, di mana penyesuaian diri dengan kondisi tertentu merupakan usaha manusia untuk mencapai keharmonisan antara diri sendiri dan lingkungan. Yang ketiga yaitu memotivasi tindakan yang ditujukan. Nah, untuk pencapaian tujuan tertentu, emosi biasanya mendorong seseorang untuk melakukan satu tindakan. Misalnya ketika seseorang jatuh cinta, hal-hal yang ia lakukan adalah bisa saja merubah dirinya agar lawan jenisnya tertarik. Yang keempat yaitu mengkomunikasikan niat pada orang lain. Misalnya ketika seseorang marah, hal yang ia lakukan adalah mungkin tidak ingin diabaikan dan sebagainya. Yang kelima yaitu meningkatkan ikatan sosial. Nah, kecerdasan emosi ini juga dapat meningkatkan ikatan sosial dalam hubungan individu yang satu dengan individu yang lain. Nah, ketika kecerdasan emosi ini ada, maka penerimaan, rasa kasih sayang antara seseorang dengan yang lain dalam hubungan tersebut akan baik. Baik, untuk materi yang terakhir saya akan menjelaskan mengenai pengelolaan emosi. Ada beberapa pengertian para ahli mengenai pengelolaan emosi sendiri. Yang pertama, menurut Goleman, ia menjelaskan bahwa pengelolaan atau manajemen emosi adalah kemampuan atau teknik untuk mengatur perasaan, menenangkan diri, melepaskan diri dari kecemasan, kemurungan, atau ketersinggungan dengan tujuan untuk keseimbangan. Yang disebutkan adalah keseimbangan antara perasaan dan lingkungan. Pengertian yang kedua menurut Freud, ia menjelaskan bahwa manajemen emosi adalah pengelolaan terhadap dorongan id. Pengelolaan dorongan ini dijalankan dengan pengembangan ego sebagai penengah antara id dan superego. Pengertian menurut para ahli yang terakhir adalah menurut Alder, ia mengemukakan bahwa pengelolaan emosi adalah suatu tindakan yang menyebabkan seseorang mengatur emosi dan mengelola keadaan, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengelolaan emosi adalah keadaan di mana seorang individu mampu memanajemen emosinya dengan baik di setiap situasi. Selanjutnya mengenai aspek pengelolaan emosi. Ada 3 unsur kecerdasan emosi yang berkaitan dengan pengelolaan emosi. Yang pertama adalah mengenali emosi diri. Bagaimana kita sebagai individu mampu mengetahui apa yang kita rasakan di setiap kondisi dan mempertimbangkan setiap keputusan yang akan diambil. Yang kedua adalah mengelola emosi atau seperti yang sudah saya jelaskan, yaitu kemampuan individu untuk menangani emosinya sendiri. Kemudian unsur yang ketiga adalah memotivasi diri sendiri. Bagaimana memiliki dorongan untuk melakukan sesuatu sehingga menuntun seseorang menuju sasaran dan membantu dalam mengambil inisiatif dan bertindak secara efektif.
Jika 3 unsur tadi dapat diterapkan, maka dikatakan seseorang bisa mengelola emosinya dengan baik. Menurut Mawardi, ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengelola emosi. Yang pertama adalah menerima perasaan. Misalnya jika kita merasa sedih atau marah, maka kita harus menerima perasaan tersebut, bukan menolak atau menutupinya. Yang kedua adalah menggali sumber emosi tadi. Misalnya kita harus mencari tahu apa yang menyebabkan sehingga emosi kita ada. Yang ketiga adalah mengekspresikan emosi secara tepat, di mana kita harus mampu menempatkan diri sesuai dengan situasi dan kondisi di mana kita harus memunculkan emosi kita. Dan yang terakhir adalah melupakan faktor yang menyebabkan emosi. Di sini kita harus melupakan faktor yang menyebabkan kita marah, sedih, ataupun merasa galau. Pembahasan yang terakhir mengenai tujuan dan manfaat dari pengelolaan emosi. Tujuan dari pengelolaan emosi adalah bagaimana menyeimbangkan perasaan atau emosi, bukan malah menekan emosi tersebut. Kemudian dengan mengelola emosi, kita juga dapat menciptakan self-control terhadap respon eksternal maupun internal sebagai akibat dari emosi yang dirasakan. Sedangkan manfaat dari pengelolaan emosi dapat teman-teman baca dalam makalah kami. Namun yang perlu saya tekankan di sini, misalnya toleransi menjadi lebih tinggi terhadap frustasi dan pengelolaan emosi, lebih menguasai diri sendiri, meningkatkan prestasi kerja, dan mampu mengungkapkan emosi dengan tepat. Dari penjelasan yang telah kelompok kami sajikan, terdapat beberapa himbauan kepada masyarakat mengenai kecerdasan dan pengelolaan emosi. Di antaranya yang pertama, memahami kecerdasan emosi sebagai bentuk penghargaan atas diri sendiri dan menerapkannya dalam proses berinteraksi. Yang kedua, berusaha meningkatkan kecerdasan emosi sehingga terwujudnya keseimbangan pemahaman dalam berelasi. Yang ketiga, menyadari akan pentingnya pengelolaan emosi dalam diri untuk menghindari konflik dengan sesama. Yang keempat, mengontrol keseimbangan emosi diri agar menjadi individu yang peka terhadap lingkungan. Semoga dengan penjelasan singkat kami dapat bermanfaat bagi teman-teman yang menyaksikan video ini. Sekian dan terima kasih.